Obrolan Samisade, obrolan produktif tentang desa membangun di Kabupaten Bogor sebagai realisasi program Pancakarsa Bupati Bogor Ade Yasin. Obrolan Samisade didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Program Samisade atau 1 miliar 1 desa menjadi program andalan pemerintah Kabupaten Bogor di masa kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin. Program ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong pemerataan pembangunan yang dimulai dari desa. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 6 juta jiwa dengan 40 kecamatan dan 416 desa di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat berlomba membangun desanya dengan beragam inovasi yang berdampak terhadap berjalannya roda perekonomian masyarakat. Salah satu tujuan dari program Samisade ialah mengentaskan desa tertinggal. Namun tidak hanya itu, Samisade juga diharapkan dapat mendorong desa dari status berkembang menjadi maju. Program Samisade dapat mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs desa. Program Samisade dengan pola padat karya diharapkan dapat membawa dampak penyerapan tenaga kerja dan menggerakkan sektor real di akar rumput dan menciptakan multiplier effect yang mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian SDGs desa. Kita berjumpa kembali dalam obrolan Samisade di edisi hari ini, karena hari ini adalah edisi spesial, episode terakhir di tahun ini dalam obrolan Samisade. Karena sudah beberapa episode yang sudah kita hadirkan untuk Anda, karena memang beberapa kepala desa sudah menyampaikan soal Samisade. Dan hari ini saya harus mengkonfirmasi banyak hal dengan orang yang punya program itu. Sebenarnya Samisade itu bagaimana sebenarnya? Ada beberapa permintaan yang akan saya konfirmasi nanti ke beliau, narasumber saya untuk edisi hari ini. Dan tentu Anda bisa komentari dan berikan masukan kami di platform kami, ada di RRI, kemudian Referensi Talk di channel YouTube, dan di Spotify Referensi Talk bisa Anda sampaikan juga. Saya Maulana Isnarto untuk edisi hari ini, langsung dari Pendopo Kabupaten Bogor. Ini tepatnya di, kayak front by Cibinong gitu ya. Jadi ini situ Cibinong yang memang kalau Anda lihat view-nya keren banget ini. Jadi kita hari ini ngobrol pagi-pagi dengan orang yang punya program Samisade, Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya bersama kita di edisi hari ini. Ya, ini edisi puncak nih. Oh ya. Ya, jadi udah beberapa kepala desa udah menyampaikan. Mungkin kalau disatuin sama Ibu grogi kan. Maka hari ini saya sampaikan beberapa hal yang nanti ingin mereka sampaikan juga ke Ibu soal Samisade. Tapi gini, menariknya adalah ketika semua program itu dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19, ada ADD, ada dana desa, kemudian juga APBD, APBN sekalipun di reallocating dan di-reviewin untuk penanganan COVID-19. Tiba-tiba Bupati Bogor, Bu Ade itu punya program yang nggak membiayai itu. Saya sih sebagai masyarakat awam maka bertanya gitu, kok bisa berani-beraninya Ibu menyampaikan atau mengeluarkan anggaran sebesar itu, punya program sebesar itu yang bukan memang untuk penanganan COVID, tapi bicaranya infrastruktur, Bu Ade. Bagaimana ceritanya kok bisa muncul ide itu sebenarnya, Bu Ade? Ya kan begini, kita ini sudah menghadapi COVID itu 2,5 tahun ya, hampir 3 tahun. Jadi ketika kepala desa juga diminta berperan untuk menanggulangi COVID, tidak hanya Kabupaten Bogor. Kalau Kabupaten Bogor sudah jelas, ada perintah dari pusat, ada refocusing, anggaran, menambah BTT, menambah fasilitas untuk menangani COVID, lalu juga ada insentif nakes yang tadinya dibiayai oleh APBN sekarang sudah APBD. Kan itu sudah dianggarkan ya, sudah pastilah itu karena penanganan COVID di seluruh Indonesia pasti sama membutuhkan biaya yang sangat besar. Pada awal COVID itu di tahun 2020 kami ada yang namanya juga bansos, diwajibkan bansos untuk masyarakat. Di samping juga dari ADD dan DD juga untuk BLT kan. Tetapi karena penduduknya banyak dan kemungkinan tidak tercover semua sehingga banyak yang merasa tidak
diperhatikan karena tidak kebagian. Padahal sebetulnya kan kita juga memberikan bansos itu berdasarkan DTKS, data, dan memang angka kemiskinan itu di pandemi ini kan naik cukup meningkat ya. Sehingga tidak cukup dengan bansos. Kalaupun berapapun bansos yang kita turunkan, ini tidak akan cukup. Kalau orang kan OKB Bu ya, orang kaya baru. Kalau di pandemi itu OMB, orang miskin baru kan gitu. Iya, orang miskin baru atau misbar. Iya. Jadi akhirnya kita harus punya cara karena semua anggaran di desa juga untuk penanganan COVID kan, gitu. Jadi sementara kita harus punya pemulihan ekonomi, program pemulihan ekonomi. Bagaimana ini bisa jalan berbarengan. Pada tahun 2020 juga selain bansos juga ada pemulihan ekonomi dengan berupa bantuan-bantuan tunai, ya baik untuk UMKM maupun untuk terkena PHK, warga yang terkena PHK. Tetapi uang itu begitu aja, ya betul. Hilang begitu dikasih udah. Tapi ketika kita lihat outputnya, kok yang dikasih bantuan begitu-begitu aja, nggak ada peningkatan yang signifikan. Lalu juga yang diberi bansos juga ya hanya berdasarkan korban COVID, ya semua juga korban COVID sebetulnya kan, tidak hanya orang-orang yang jatuh miskin, tapi yang orang-orang yang punya perusahaan dan lain-lain juga pasti terkena imbas. Sehingga saya berpikir kalau kita begini terus, sementara infrastruktur banyak yang rusak, ini tambah parah. Dianggapnya bupati nggak kerja, ya kan? Karena sesuatu yang tidak kelihatan itu biasanya tidak dinilai. Betul. Yang dinilai itu yang kelihatan, gitu. Saya harus berpikir kalau penanganan pemulihan COVID ini dalam bentuk apa kan begitu. Sementara infrastruktur yang dikerjakan oleh pemerintah daerah juga hanya terbatas jalan kabupaten, ya jadi ada batasan-batasan aturan yang memang tidak bisa sampai ke desa-desa, sampai ke jalan-jalan desa ataupun jalan-jalan kecil. Sementara ya kami ini kan dari 435 ada 416 desa yang harus juga diperhatikan dan dibangun. Malu dong, kita ini sebelahnya Jakarta ya kan, sebelahnya Kota Bekasi, Kota Depok, yang namanya Kabupaten Bogor itu desanya masih infrastrukturnya ancur-ancuran begitu ya. Ya memang rata-rata desa kan begitu. Tetapi kita kan harus beda karena kita sebelahan dengan Jakarta gitu loh. Jadi walaupun statusnya desa, tetapi penanganan infrastrukturnya harus sama dengan kota kan begitu. Nah akhirnya saya juga berdiskusi dengan TAPD dan juga para kepala dinas karena di sini harus ada yang bisa mengalah gitu ya. Karena mengumpulkan 416 miliar itu bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi saya minta juga kesediaan dari TAPD bahwa kami ingin menganggarkan Samisade ini dalam rangka pemulihan ekonomi gitu. Jadi tidak hanya infrastruktur, dibangun infrastruktur, tapi pemulihan ekonomi. Karena apa? Karena di desa ini kan banyak yang ya juga tidak kerja karena memang imbas dari pandemi. Ya kan? Karena rata-rata mereka juga bekerja di Jakarta, di wilayah penyokong Jakarta dan sebagainya. Betul, karena bagaimanapun ketika pandemi ini selesai, masyarakat akan bertanya, itu bupati ngebangun apa sih? Kok tapi masa begitu jalan pertanyaannya? jelek-jelekan itu mungkin nanti kemungkinan saya berpikir itu kemungkinan pasti nanya, bupati kerjanya apa sih katanya? Ngurusin COVID tapi infrastruktur nggak dibenahi. Nah, ini menarik. Tapi harus jalan, COVID juga jalan, infrastruktur juga jalan. Menariknya kan gini Bu, biasanya tuh kalau pemimpin daerah, mungkin pemimpin nasional juga sih, ketika udah kasih BLT itu seakan-akan udah selesai sebenarnya. Kan beberapa program BLT itu pernah dikucurkan di pemerintahan sebelumnya dan itu dianggap sebagai program konkret karena cash money transfer. Tapi kenapa Ibu berpikir bahwa kalau BLT sekedar itu mungkin nggak dirasain masyarakat, harus jelas barangnya gitu. Padahal mungkin secara psikologi kalau orang dikasih uang cash sih, udah kerja bupati. Kenapa harus berpikir yang lebih besar sih sebenarnya? Karena kan begini, Samisade itu 1 miliar satu desa. Pertama programnya itu harus dibahas di Musdes, Musyawarah Desa, melibatkan para tokoh RT, RW, Kadus dan tentunya ini yang menjadi pengendalinya adalah kepala desa. Nah, setelah Musdes kira-kira akan dibangun apa? Nanti banyak usulan-usulan, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 1 miliar. Nah, yang 1 miliar itu ini caranya dengan padat karya agar
Yang tidak kerja di desa itu bisa ikut kerja dengan Pak Kades. Betul. Ya, betul. membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun MCK, membangun ya pokoknya judulnya membangun dah ya. Gitu, pokoknya infrastruktur dibangun. Nah, kita syaratkan bagi yang bekerja dengan Pak Kades ini dengan mengerjakan infrastruktur Samisade, mereka yang tidak menerima BLT, tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan non tunai ya, dan bantuan-bantuan lain dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Jadi mereka yang tidak kebagian itu kita disuruh kerja lah gitu ya istilahnya, karena di situ ada pendapatan, dan itu kepala desa juga harus transparan termasuk biaya pengerjaan gitu loh. Jadi itu harus setransparan mungkin. Jadi ini berimbas kepada pengurangan pengangguran gitu loh. Jadi di Samisade itu keunggulannya di samping infrastruktur desa menjadi bagus. Ada memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa sehingga mereka punya penghasilan dan uang beredar di desa tersebut. Nah, menarik tuh bahwa ya kan? Jadi perputarannya uang kan di desa. Kalau ada proyek apapun gitu, biar orang anekdot nih kalau di daerah-daerah tuh misalnya ada event besar gitu. Orang tuh mikirnya yang untung tetap orang Jakarta sebenarnya. Karena uangnya nggak beredar di situ. Tapi uang beredar di situ. Jadi kita persilahkan bagi yang memang punya potensi, punya di sini ada batu, pasir, nggak apa-apa belanja di wilayahnya, pekerjanya dari situ, uangnya beredar di situ, gitu. Dan buat belanja juga ya banyak warung di situ. Tapi gini Bu, mengeluarkan anggaran sebesar itu dengan di tengah kondisi begini tuh, sama orang hukum bilang beresiko tinggi sebenarnya. Agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Pinter nggak cukup ya, kemudian juga dukungan politik nggak cukup, beraninya nih yang harus kenceng nih. Itu nggak takut ya Bu? Kan banyak kepala daerah juga yang terkena skandal juga nih ketika mengeluarkan anggaran, padahal nggak korupsi nih kepala daerahnya. Tapi karena anggaran besar, orang main-main dengan anggaran itu, SDM nggak cukup untuk bisa mengelola anggaran. Itu kejadian sebenarnya. Itu nggak ngeri-ngeri sedap Bu Ade? Ya, karena kan ketika kita ingin maju harus banyak inovasi ya. Tapi kita juga inovasi itu jangan juga memainkan anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongan atau perseorangan lah ya siapapun. Jadi kalau Samisade ini kan kami minta kepala desa mengajukan setransparan mungkin. Jadi begitu uang digelontorkan ke desa, tidak ada potongan, nggak boleh untuk administrasi atau spesial pun nggak ada. Karena di situ sudah ada 5% dari anggaran itu untuk operasional, administrasi dan lain-lain gitu kan. Jadi dari 1 miliar itu ada 50 juta yang boleh dipergunakan oleh kepala desa untuk membiayai hal-hal lain seperti administrasi, terus tim teknis ya, tim teknis dan lainnya itu boleh. Sisanya adalah untuk pembiayaan infrastruktur termasuk yang lain-lain, termasuk honor dan lain-lain, honor pekerja ya gitu. Dan dari pemerintah daerah disalurkan langsung ke rekening desa, tidak ada boleh potongan kecuali pajak. Itu kan pajak itu diatur oleh undang-undang. Jadi saya mengingatkan dari awal, bahkan ini kan peluncurannya kita juga mengundang Kajari, mengundang Kapolres ya, mengundang forum koordinasi pimpinan daerah. Mereka sudah mengingatkan hati-hati. Ini program bagus untuk masyarakat, tetapi dalam penggunaan anggarannya harus cermat dan tepat. Gitu loh. Jadi harus hati-hati mereka juga. Karena dulu Presiden Jokowi itu pernah menggulirkan anggaran dana desa. Baru tahun pertama, KPK sudah warning tuh. Kalau nggak salah waktu itu begitu ya. Karena memang pelaporan tidak baik, kemudian juga beberapa administrasi tidak diguna dan sebagainya. So, untuk mengurangi resiko itu gimana caranya? Selain memang mengundang Kajari, Kapolres dan lain-lain. Ya, bagaimana kan caranya? Di situ kan ada tahap perencanaan, tahap penggunaan anggaran dan tahap laporan. Tahap perencanaan ini sudah kita juga masing-masing desa itu kan sebelum di ACC anggarannya, mereka kan ada verifikasi dulu, verifikasi tim ke lapangan. Jadi kalau yang mengajukan 1 miliar ternyata di lapangan dengan ukuran sekian, spesifikasi tekniknya sekian,
ternyata 700 juta. Oke. Berarti kan itu harga itu yang akan yang di dikeluarkan, ACC ya? dikeluarkan. Yang di ACC. Oke. Itu verifikasi. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu juga harus tepat sasaran dan harus transparan ya. Bila perlu saya bilang diumumkan di desa Di itu desa. Berapa belanjanya dan sebagainya gitu ya. Ada biasanya ada di kayak pamflet gitu ya. Betul, ke pamflet. Lalu Waktu kita ke desa-desa tuh kayaknya ditempel-tempel tuh. Belanja gitu iya, dan iya, sebagainya. Oke, itu memang perintahnya begitu, Bu? Iya, itu bagian Oke. dari transparansi. Lalu pelaporan juga harus benar, harus tepat karena ini kan diperiksa juga oleh inspektorat begitu. Jadi tidak ada serupiah pun yang bisa disembunyikan gitu loh. Ini harus menariknya kan transparan. gini, menariknya adalah bahwa ketika orang bicara 1 miliar satu desa tuh, yang ada di otaknya tuh 1 miliar nih. Tapi rupanya dari cerita Ibu sebenarnya nggak begitu. Nggak, ada yang Pengajuan kurang. dulu, di audit dulu, ya. diverifikasi dulu. Kalau misalnya yang masuk akalnya cuma 300, 400, 700 juta, maka itu yang akan itu dikeluarkan. yang turun ya. Oke, jadi makanya tahun ini ada 376 miliar, tidak 416 miliar Oke. gitu loh. Jadi memang itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Iya, Jadi orang tahunya, 1 miliar satu desa, Bu Bupati kasih uang ke kepala desa pakai karung pulang nih. 1 miliar desa itu maksimal. Itu dia. Maksimal. Tapi tahunya 1 miliar nih. Karena paradigma tuh masih bisa kita temui itu orang yang punya pikiran gini. 1 miliar satu desa, kepala desa dapat berapa nih? Yang gitu. Karena anggapannya 1 miliar tuh. Kalau itu kan brandingnya ya, brandingnya Sami Sade. Tapi bagus juga kepala desa yang bisa memaksimalkan 1 miliar itu gitu loh. Jadi dia bisa misalkan di 2 titik, 3 titik gitu ya. Dia manfaatkan itu. Kalau yang jeli dan memang yang punya keinginan membangun, dia pasti berpikir bagaimana memaksimalkan 1 miliar ini, ya kan? Tapi kalau yang malas-malasan, takut ini takut itu, ada yang malas-malasan, bukan malas-malasan, artinya tidak siap gitu loh. Tidak siap dengan program ini, akhirnya cuma ngajuin ala kadar. Itu ada, jadi kelihatan ada. Ala kadarnya ada. Padahal udah dikasih kesempatan aju 1 miliar, tapi ala kadarnya masih ada. Ala kadar. Bahkan ada satu desa yang tidak mengajukan. Oh ya? Nah, dari 416 ada 415 yang mengajukan. Satu tidak mengajukan? Karena tidak siap atau kan memang nggak mau mengajukan? Atau memang udah karena kaya raya gitu? Karena di wilayahnya sedang ada pembangunan perumahan yang sebagian besar jalannya tercover dengan perumahan itu. Tapi kan nggak harus jalan ya? Iya. Sebenarnya. Tapi karena lingkungannya juga kecil kan. Mungkin dia belum berpikir bahwa ini untuk keperluan desanya seperti apa. Belum ada. Baik. Nanti kita lanjutkan karena setelah ini kita akan putarkan juga nanti apa sih yang disampaikan para kepala desa, beberapa hal yang nanti saya harus konfirmasi ke Bu Bupati, Bu Ade Yasin ya, soal penggunaan dana Sami Sade. Kami masih akan kembali tetap bersama kami di obrolan Sami Sade. Pesan kami untuk Ibu Bupati, mohon setiap tahun tetap dianggarkan untuk anggaran Sami Sade. Semoga ini tetap dipertahankan. Dengan ada Sami Sade, mudah-mudahan Bogor terus berkembang dan terdepan secara kabupaten di nasional. Ini program lanjutkan, program bagus, apalagi di situasi pandemi kemarin. Satu kata dari saya, lanjutkan. Tetap program Sami Sade harus berlanjut, Bu, lanjutkan. Lebih fleksibel lagi, saya berharap sih kantor desa bisa dibangun dengan dana Sami Sade ini. Saya berharap terus Bu Ade untuk memprogramkan Sami Sade ke depan. Saya yakin dana Sami Sade ini akan berjalan selama 8 tahun ke depan. Semoga apa yang Ibu berikan kepada pemerintah desa ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Ini mendapatkan sudah nilai amal ibadah yang sangat luar biasa saya kira. Harapan saya ke depan program Sami Sade tetap dilanjut karena di desa saya masih banyak masih ada beberapa titik jalan poros yang perlu dibangun. Terus berani untuk mengambil kebijakan yang sifatnya memajukan desa. Kami para kepala desa mendukung Ibu, ada di belakang Ibu untuk kemajuan Kabupaten Bogor. Anda masih bersama kami dalam obrolan Sami Sade.
Tadi pasti Anda sudah dengarkan beberapa yang disampaikan Kepala Desa ke Ibu Ade. Di sesi pertama sudah disampaikan kronologinya sebenarnya kenapa harus ada Samisade. Karena faktanya memang hari ini konsentrasi yang harus kita perhatikan, konsentrasi membangun dari pinggiran yaitu di desa. Saya masih bersama dengan Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, yang punya program 1 miliar 1 desa yang mungkin ini menjawab kecurigaan publik juga atau masyarakat di desa, 1 miliar nih. Padahal rupanya tuh ngajuin 1 miliar nggak semudah itu. Karena semua diperiksa tuh oleh inspektorat dan sebagainya. Nah, Bu Ade, di video tadi, potongan-potongan video kami coba lihat ada beberapa permintaan sih. Atau yang disampaikan para kepala desa soal bagaimana menggunakan Samisade itu sendiri. Di antara yang mereka sampaikan paling banyak tuh soal fleksibilitas sebenarnya. Nah, itu yang mungkin saya harus konfirmasi langsung ke Bu Ade, katanya besok lagi jangan infrastruktur lagi deh Bu. Bisa pembebasan lahan, bangun balai desa, bangun masjid dan sebagainya. Itu disampaikan. Nggak tahu tuh menurut Bu Ade gimana sih. Kalau saya sih kalau terlalu fleksibel agak takut juga ya. Tapi nggak tahu sih kalau Ibu gimana. Justru dengan fleksibilitas itu ada celah ya, celah untuk ya anggaran ini kan yang ngerti kan orang-orang yang memang biasa mengelola anggaran begitu. Kenapa saya harus atur dalam perbu? Boleh hanya untuk ini. Dan tujuannya adalah kami ingin membangun desa. Selain dalam rangka pemulihan ekonomi karena masa COVID ini, tapi seterusnya ketika COVID ini selesai, kita ingin membangun desa. Minimal infrastrukturnya selesai dulu, ya. Jadi karena muaranya ada di infrastruktur. Orang mau memasarkan hasil pertanian, kalau infrastrukturnya jelek, menjadi lama dan kendaraan pun sulit untuk masuk, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk menuju jalan kabupaten saja dari kampung lah istilahnya, lembur kalau bisa dari lembur itu 1 jam. Tapi kalau dengan jalan yang mulus itu paling setengah jam atau 15 menit begitu. Lebih mudah gitu mencapainya. Bisa pakai mobil bak daripada pakai gerobak kan. Betul. Gitu ya. Jadi ini adalah harus juga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dan dalam aturan kami itu hanya boleh untuk infrastruktur, pertama adalah jalan desa. Karena kami di dalam visi misi kami yaitu ada program yang namanya betonisasi jalan desa. Ya. Tapi pada prinsipnya mau dibeton atau diaspal itu nggak tergantung dari kondisi wilayahnya. Diverifikasi juga kan gitu ya. Nanti diverifikasi juga. Sebelumnya kan sebelum anggaran itu diturunkan diverifikasi dulu ya. Jadi itu yang pertama, karena kami ingin jalan tuh bagus-bagus. Ya kalau saya melihat ke Jawa Tengah gitu kan, pematang sawah aja bagus gitu jalannya, dibeton kan gitu. Jadi alangkah indahnya kalau di sini pun gitu loh. Nah dengan adanya infrastruktur ini kan yang tadinya berpuluh-puluh tahun jalan menuju kampung A ke kampung B itu tidak pernah bisa terbangun. Bahkan ada di Citerep yang namanya jalan mustahil. Karena masyarakat di situ menganggap mustahil jalan ini bisa dibuka. Karena sudah puluhan tahun tidak pernah bisa dibuka. Di Desa Tajur ya? Iya, Desa Citerep. Citerep, kemudian Desa Tajur cerita tuh di bawah. Dia udah 11 kali kepemimpinan kepala desa dengan asumsi bahwa 8 tahun. Maka 88 tahun tuh jalan namanya jalan mustahil tuh, Ade. Akhirnya sekarang jalan namanya alhamdulillah. Jadi masyarakat sendiri yang menamakan itu. Jadi senang sekali saya ke sana tuh, wah masyarakat tuh terhalu gitu loh. Jadi dengan adanya Samisade jalan itu bisa dibuka dan masyarakat lebih mudah mengakses. Dan sekarang di jalan itu banyak juga yang bisa berdagang gitu ya. Bisa warung-warung kecil kata mereka, ya ini ada penghasilan buat kami. Akses walaupun ekonomi terbuka walaupun untungnya kecil tetapi kami bisa berjualan. Nah ini kan dampaknya ya dari pembangunan itu. Jadi selain jalan desa juga kan di sini kan di Kabupaten Bogor masih banyak ODF juga ya. Apa itu Bu? Istilahnya ODF itu ketika buang air besar, masih ada dolbon, ya kan? Terus masih ada yang ke kali dan lain-lain. Nah di situ dibolehkan juga untuk membangun MCK. Boleh itu ya? Dengan IPAL komunalnya lah, gitu ya. Dengan itu boleh. Lalu juga untuk
irigasi, karena rata-rata di desa juga pasti ada sawah. Betul. Yang irigasinya buruk ya, itu bisa diperbaiki melalui dana ini. Lalu juga ada karena sekarang zaman digitalisasi dan kemarin ini kan situasinya sekolah daring. Betul. Di beberapa desa banyak yang blank spot ya. Jadi ini boleh untuk membangun menara tower di sana, tower internet. Betul. Gitu loh. Itu boleh. Itu terjadi di desa Citerep ya. Gunung Putri maksud kami. Ya. Itu dibangun dibangun tower untuk transmisi jaringan internet. Iya. Oke. Itu boleh Bu ya? Boleh, karena memang kita membutuhkan itu untuk anak-anak sekolah gitu ya. Di saat daring jangan sampai mereka lost ya, tidak belajar selama 1 tahun lebih gitu kan. Jadi akhirnya itu dibolehkan. Jadi memang ada beberapa batasan-batasan. Kalau fleksibel saya kira ini bisa dipakai apa aja. Yang repot itu pengawasannya. Ya, pengawasannya nanti akan menjadi repot dan pelaporannya juga akan menjadi repot. Apalagi yang sifatnya tadi ya, bangun kantor desa. Ya, itu mungkin kalau bangun kantor desa bisa saja kita lakukan, boleh. Tetapi ketika infrastruktur jalannya sudah selesai, karena masyarakat nggak melihat kinerja itu dari bagusnya kantor desa, tapi bagusnya infrastruktur gitu loh. Jadi masyarakat akan menikmati bersama infrastruktur itu. Kalau kantor desa kan hanya menikmati kepala desa dan perangkatnya. Tapi itu tidak juga kita tutup kesempatan setelah infrastrukturnya selesai semua gitu loh, termasuk irigasi dan lain-lain. Itu boleh aja. Tapi dalam tahun pertama ini masih kita batasi, tahun kedua juga masih ada pembatasan. Jadi kita harus tahu mana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu pun harus dibahas di Musdes, musyawarah desa. Jadi tidak hanya keinginan kepala desa, tapi keinginan masyarakat yang ada di desa itu. Musdes itu kan dihadiri oleh kepala ketua kampung ya itu, terus sama tokoh-tokoh RT RW gitu. Jadi dibahas bersama. Harapannya komprehensif ya. Komprehensif. Karena memang akan banyak sekali keinginan dari semua pihak di satu desa, apalagi desa. Jadi mungkin penonton pendengar juga harus tahu bahwa desa di Kabupaten Bogor itu kalau mungkin dialihkan ke wilayah lain itu jadi wali kota sebenarnya. Luas banget, ratusan hektar sebenarnya. Jadi kita tanya tuh Bu, memang Pak Kepala Desa tuh mimpin berapa hektar gitu ya? Ratusan hektar, ngeri banget ya. Jadi luas sekali memang yang mereka cakup. Sampai tadi mungkin Anda dengarkan, nanti kita putarkan lagi soal yang jalan mustahil tadi masih ada. Karena memang saking luasnya Bu ya. Saking luasnya wilayah itu kan gitu. Betul, kalau di kita ini di Kabupaten Bogor ada satu kecamatan yang jumlah penduduknya hampir sama dengan satu kabupaten di luar Jawa seperti Cibinong. Ini kan ada 300.000 ya kan. 300.000. Cibinong, Gunung Putri, Cilengsi itu kan. Lalu di desa juga ada 76.000 penduduknya. Itu kan di Desa Bojonggede itu saya kira itu memang kerja berat lah buat kepala desa ketika anggarannya kecil, dia tidak bisa membangun apa-apa, menjadi beban mereka juga. Menjadi kepala desa dianggap tidak sukses ketika tidak bisa membangun apa-apa kan begitu. Betul. Tapi ketika menjadi kepala desa dia terus-terusan membangun, ya pasti masyarakat melihat wah kades ini membangun terus loh. Betul. Padahal kan uangnya dari sini gitu loh, dari Bupati yang bangun ya, ngasih duit. Nggak masalah. Tapi gini, jadi kepala desa zaman Mbak Ade itu enak banget kayaknya. Ya. Iya kan? Enak. Janji politiknya itu yang merealisasikan bupati. Sebenarnya. Ya betul sebetulnya, betul benar-benar. Jadi semuanya kan untuk kepentingan. Jadi gini, kepentingan desa ya, bukan kepentingan pribadi. Jadi kan kenapa ini harus Musdes? Karena kami khawatir juga yang namanya kepala desa pasti ada tim sukses kan gitu. Nanti di kampung A dia ininya banyak nih suaranya, kampung B kecil. Nanti yang dibangun di kampung A terus itu kan. Di kampung B nggak dibangun-bangun karena tidak ada pendukungnya di situ. Nah, makanya kenapa harus Musdes? Karena semuanya harus kebagian. Ya, jadi pembangunan itu harus merata. Makanya dicari ada apa, kalau makanya dibutuhkan inovasi sebenarnya. Inovasi, betul. Inovasi kayak di Gunung Putri itu bangun tower dan sebagainya, itu boleh dan sebagainya. Itu tapi gini, boleh nggak bahwa akhirnya misalnya kalau telekomunikasi tuh buat akhirnya itu jadi usaha baru dan itu diputar ulang untuk melakukan ekspansi lebih besar. Betul. Tapi kapital awalnya tuh dari Samisade itu dibolehkan nggak? Kan ada BUMDes dan lain-lain. Iya boleh. Jadi contoh ketika ada satu provider yang ingin ngebangun di kampung A misalkan ya.
Tapi kan harus beli tanah dan lain-lain. Sementara desa itu kan punya tanah. Lalu bisa dibangun oleh desa. Kayak Gunung Putri deh. Kan bangun transmisi internet. Itu kan pasti bisa bergulir, misalnya dia akan minta iuran dari warganya 100.000 aja, murah banget lah, 100.000 per bulan. Dan itu dikelola BUMDes untuk melakukan ekspansi ke tempat lain. Betul, itu boleh maksudnya boleh itu. Karena akhirnya ada jadi model Samisade, dia bisa bergulir ke hal-hal yang lain. Bisa menambah misalkan ya, menambah minat literasi gitu buat masyarakat. Jadi dari hasil keuntungan itu desa itu bisa bikin taman bacaan gitu, atau ada misalkan ada tempat yang memang khusus untuk edukasi masyarakat. Misalkan membangun untuk PKBM ya kan, atau apapun bisa lah sebetulnya. Jadi artinya bahwa memang itu fleksibilitasnya di situ sebenarnya. Iya, fleksibilitas ketika memang fleksibel untuk pengembangan. Iya, pengembangan ya. Tapi kalau dia fleksibilitas untuk anggaran sih agak berat. Itu agak kita rem dulu. Tapi fleksibel dalam pengembangan itu nggak masalah. Gitu. Karena kemarin ada yang berpikir tuh luar biasa juga, misalnya bahwa di tempat dia tuh ada sentra-sentra buah, dan dia bangun jalan di situ untuk menghubungkan sentra tersebut. Akhirnya menjadi sebuah pasar buah besar sebenarnya, yang bisa memenuhi kebutuhan tidak hanya Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang dia bisa penuhi juga. Kalau itu boleh ya? Boleh. Fleksibilitas di situ oke. Iya, pengembangan kan. Tapi kalau misalkan, kan saya ingatkan, infrastruktur dulu beresin. Kalau sudah beres semua, itu kan bisa untuk apa aja, untuk misalkan pemberdayaan ekonomi, misalkan untuk mengembangkan BUMDes, atau untuk masyarakat misalkan membuat usaha baru bersama gitu kan, kelompok tani dan lain-lain. Itu bisa saja ketika infrastrukturnya sudah selesai. Karena fokus kami sekarang ini di infrastruktur, gitu, pembenahan infrastruktur. Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi karena kabarnya program ini adalah program yang pertama diluncurkan di satu kabupaten di se-Indonesia tuh. Apakah memang bisa diadopsi jadi program nasional? Nanti kita bicarakan selanjutnya, masih bersama dengan Bu Ade Yasin. Tetap bersama kami di Obrolan Samisade. Desa Sukawangi sendiri itu ada dua kata, yaitu Suka berasal dari Desa Sukaharja, Wangi itu dari Kampung Selawangi yang ada terletak di Kampung Desa Sukawangi. Desa Sukawangi sendiri terletak di ketinggian 1.200 dari permukaan laut. Yang mana posisi Desa Sukawangi itu desa paling ujung perbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Untuk kesulitan di desa kami yaitu salah satunya jalan desa. Jalan ini udah ada yang berbatuan, ada yang masih tanah, sehingga ketika masyarakat kita khususnya kampung Babakan Banten ini sakit, ada pun yang melahirkan, ketika musim hujan harus ditanduk, digotong gitu, karena akses mobil juga nggak bisa masuk. Desa Tarikolot posisinya tidak jauh dari pusat kecamatan, di Kecamatan Citerep yang berpenduduk lumayan padat. Jadi memang salah satu kesulitan warga kami di Desa Tarikolot ini adalah akses jalan yang masih kecil, kemudian ada juga yang memang wilayah yang belum terjangkau oleh kendaraan. Saya berusaha di logam industri di daerah Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Yang paling sulit saya rasakan waktu sama pengeluaran modal. Dan setelah itu, setelah jadi barang, saya ngangkut ke depan lagi, kesulitan tenaga lagi sama biaya. Bolak-balik 5 atau 6 kali untuk nyewa gerobak. Jadi memang ya secara logika menurut kami semua memang berat. Yang pertama memang treknya itu yang direncanakan untuk dibangun jalan itu ada rawa-rawa, ada bekas sawah ya, bekas kebun, semak-semak, ada yang tanahnya juga labil ya,
ada yang harus membongkar rumah warga, temboknya, terasnya, pagarnya, sehingga semua pesimis apakah ini mungkin bisa kita lakukan. Alhamdulillah dengan adanya salah satu program unggulan dari Bupati Bogor ini, yaitu Samisade, dan akhirnya kami memutuskan untuk membangun jalan untuk bisa masuk roda 4 ke wilayah perkampungan. Kebetulan kita namakan jalan mustahil, karena memang semua orang meragukan bahwa jalan ini bisa dibangun. Untuk panjang sendiri, program pembangunan Samisade sendiri di tahun sekarang itu panjang jalan 1,6 km, lebar 3 dengan tebal 15 cm. Perasaan saya sekarang ada jalan Samisade itu, alhamdulillah saya senang banget. Alhamdulillah karaos naku uminya semenjak aya jalan ieu dibangun. Nya ku ieu we cik paripaosna sabari alit-alit oge aya penghasilan. Duka 1.000, duka 2.000 aya penghasilan kanggo jajana gitu, kanggo emak-emak. Alhamdulillah. Gua mah alhamdulillah di pasihan aya jalan teh mangpaat karena berusaha nu alit gitu. Setelah dibangunnya infrastruktur jalan desa yang menggunakan Samisade, alhamdulillah dengan jarak setengah jam sampai 1 jam kita bisa mencapai 15 menit udah nyampe ke jalan kabupaten. Kita bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa kami, salah satunya di bidang pariwisata. Terus selain pariwisata kita akan bikin wisata perkebunan untuk sayur mayur gitu kan. Dalam sehari, waktu dulu bisa 1 hari saya baru jalan pengiriman. Kalau sekarang saya alhamdulillah karena ada program jalan bisa 2 jam atau 3 jam saya bisa jalan pengiriman. Sebelumnya musola jarang yang aktif, tapi sekarang udah alhamdulillah aktif. Sekarang musolanya lagi direnovasi. Harapannya masyarakat Desa Sukawangi agar program Samisade itu berkelanjutan demi ke depannya, jangan sampai tahun sekarang, bahkan buat tahun ke depan dan tahun ke depan sampai seterusnya. Karena apa? Desa Sukawangi merasa dibantu, merasa disuntik agar untuk percepatan infrastruktur yang ada di desa kami. Saya berterima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Desa Tarikolot dan juga warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Terima kasih Ibu Ade Yasin. Anda masih bersama kami dalam obrolan Samisade. Kita sudah sampai di sesi akhir dalam obrolan Samisade di edisi hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda sedang dengarkan obrolan Samisade bersama Bupati Bogor, Ade Yasin. 2 sesi kita sudah bicara soal beberapa hal yang memang menjadi inventarisir masalah, karena memang kami memang tim yang menghadirkan talkshow ini hadir ke desa-desa yang tadi disampaikan. Walaupun memang belum sebanyak Bu Bupati ke tempat desanya, tapi di desa-desa itu kita bisa langsung lihat sebenarnya apa yang bisa dibangun, apa yang sudah dibangun, apa yang dirasakan kan gitu ya. Kemudian juga sampai memang ada euforia yang kadang-kadang nggak masuk akal juga. Namanya mau jadiin jalan Samisade, mungkin mau jadiin jalan Bu Ade Yasin, saya nggak tahu juga. Tapi itu kejadian ya. Tiba-tiba ada yang, kok nggak salah yang resmiin tuh Bu, yang pakai liwetan ya, panjang ya waktu itu, luar biasa mah. Itu kalau saya bilang kenapa nggak ke telepon Jai Suprana ya untuk Museum Rekor Indonesia gitu. Tapi itu euforianya, bahwa tadi yang disampaikan Bu Ade benar sekali bahwa pembangunan akan diukur dari hal yang bersifat yang kasat mata, yang terlihat gitu ya. Jadi salah satunya adalah infrastruktur. Kalau ditanya ke kepala desa nih Bu Ade, harapan yang pertama adalah dilanjutkan.
Kenapa Bu? Agak ragu ya? Gak apa-apa. Yang pertama itu dilanjutkan. Oke, dilanjutkan. Yang kedua, diharapkan selama Bu Ade memimpin itu tetap ada. Tapi sekali lagi bahwa bolak-balik Bu Ade menyatakan ini gak mudah loh, karena inovasi Anda dibutuhkan, kemudian juga warga Anda tuntutannya semakin besar. Karena paradigma hari ini bukan membangun desa, tapi desa membangun, kepala orang banyak, orang pintar sudah makin banyak. Jadi pasti kritik luar biasa. Itu gimana, Bu Ade? Ya, sebetulnya ini program saya ya. Jadi dalam visi misi juga ada yang kaitan dengan desa membangun itu. Jadi selama infrastruktur belum selesai, ini desa akan terus membangun. Jadi Samisade ini saya anggarkan setiap tahun ada, gitu. Walaupun pada akhirnya nanti tergantung dari hasil verifikasi. Jadi tidak harus satu desa 1 miliar, kalau verifikasinya hanya 500 juta ya turun 500 juta begitu. Karena tanpa verifikasi itu berat nanti dalam pelaporannya nanti berat, dan pengerjaannya juga kan harus sesuai spesifikasi, tebalnya sekian, ini sekian, harganya sekian, itu dari awal tim verifikasi sudah turun. Sehingga itu menjadi acuan juga untuk kepala desa membangun itu seperti apa. Jadi Samisade itu tidak meluncur gelondongan 1 miliar satu tahun, kan seolah-olah seperti itu, seolah-olah kepala desa itu dapat 1 miliar dari bupati gitu. Padahal kan ada syarat yang ketat. Malah katanya tuh ada pada saat Ibu keluarkan informasi soal Samisade itu 3 hari setelah itu tuh datang ke kantor mau paspon. Iya nggak? Ada cerita beneran loh Ibu. Gitu. Datang minjam duit Pak Kades, kan dapat uang 1 miliar dari Bupati. Sampai segitunya loh Bu maksudnya. Ya itu mungkin mindset di masyarakat, sebagian banyak yang tidak paham seolah-olah Pak Kades dapat uang gitu. Betul. Padahal uang itu untuk membangun, dan transparansi itu yang paling penting saya kira. Jadi masyarakat pun tidak seenak-enaknya gitu minta ini minta itu. Kan uangnya itu hanya untuk membiayai infrastruktur yang akan dibangun gitu loh. Jadi bukan untuk apa-apa di luar itu nggak boleh. Betul. Nanti ada pelaporannya. Iya, ada perbupnya, ada peraturan bupatinya. Berarti tahun depan 416 miliar dianggarkan lagi. Insya Allah kita anggarkan lagi setiap tahun, walaupun tidak terserap semua ya, rata-rata nggak mungkin pagunya bisa. disiapkan segitu, tapi serapannya akan sangat tergantung dari hasil verifikasi pengajuan mereka. Betul, kan, betul. Itu akan tetap tetap akan dianggarkan uang itu. Oke, artinya gini Bu, kalau ini menarik, tadi sebelum break saya ngomong bahwa kayaknya nih ya, saya udah coba cari literasi, cari literatur juga, cari referensi juga. Kayaknya ini yang pertama deh di Indonesia. Ya, Bupati berani itu, kemudian melakukan itu. Boleh nggak misalnya diadopsi di tempat lainnya? Ya, atau boleh. Ada hak ciptanya? Boleh juga ya. Saya belum berpikir. Kalau jurnalis kan selalu bicara hak cipta dia. Saya belum berbicara hak cipta karena memang ini ide orisinil dari saya ya. Iya betul. Jadi ketika saya berkeliling ke desa selama 2 tahun, 416 desa, 19 kelurahan itu udah saya injek gitu loh dalam waktu 2 tahun itu. Saya melihat apa yang dibutuhkan desa, seperti apa yang memang kita ingin desa yang ideal menurut saya ya, yang kira-kira mampu memicu perekonomian, mampu mensejahterakan masyarakat dan lain-lain. Itu butuh 2 tahun kita keliling. Jadi kalau saya juga kemarin sempat diwawancara oleh salah satu stasiun TV dengan Pak Menteri, Pak Kemendes. Pak Menteri mengatakan ini ide yang sangat bagus dan tepat, cermat di kala pandemi seperti ini. Makanya beliau mengatakan siap-siap aja Bu, nanti jadi studi banding desa lain, gitu ya, desa kabupaten lain gitu. Jadi dipersilahkan kabupaten untuk studi banding ke sini bagaimana caranya menganggarkan anggaran yang besar untuk desa begitu loh. Di luar ADD dan DD. Jadi kalau hak cipta mau tetap dipakai atau enggak? Pertama, menurut Pak Menteri itu yang pertama ini ide inovasi pertama dari kabupaten ya, orisinal. Saya belum berpikir tuh hak cipta atau enggak. Tapi klaim kita kan yang memang pertama sudah kemana-mana. Jadi tanpa hak cipta pun ini orang sudah tahu bahwa Samisade itu adalah program unggulan di Kabupaten Bogor gitu. Iya, Samisade itu 1 miliar 1 desa. Tapi tenang, nggak akan bisa diadopsi sih Bu.
Bisa. Karena ada kadang-kadang tuh orang plesetin Samisade itu sami-sami Bu Ade sebenarnya. Jadi agak susah. Sebetulnya bisa menganggarkan. Kami juga tadinya dianggap ini program yang nonsen katanya. Banyak yang mengatakan duitnya dari mana? Itu dia ini dari tuh. Biasanya mana? begitu Ini dari tuh. mana? Iya. Gitu. Tapi yang pertama kita Dia nggak tahu kalau Kabupaten Bogor kaya ya. bukan, uangnya kan nggak bertambah. Oh iya, betul. Uangnya nggak bertambah, Betul. tapi bagaimana kita jadi menukar program gitu loh. Jadi artinya gini, kita butuh keberanian memang. Betul. Saya butuh keberanian juga, saya butuh totalitas juga, saya butuh kesepakatan dari para kepala dinas karena di situ anggaran dinas yang dikurangi. Jadi sebetulnya ya kalau lihat suka atau nggak suka sih kayaknya kalau dinas-dinas nggak suka juga sama program ini kalau saya lihat dari anggaran ya. Nah, harusnya suka dong. Tapi Kan kalau kepala kata dinas saya tuh instrumennya bupati. iya, Kenapa harus disitulah nggak suka? butuh mengalahnya gitu loh. Karena ada beberapa program yang diambil oleh kita yang outputnya nggak jelas misalkan. Jadi saya kira kita kalau memang mau perlu ini diterapkan di tempat lain, kita harus tahu DPA-nya dulu per dinas. Buka mana yang memang outputnya jelas, mana yang kira-kira ini pemborosan, mana ini harus dirasionalkan, ini harus tetap dipertahankan. Kita harus tahu satu persatu. Makanya Samisade itu bukan tiba-tiba ngegelontor begitu. Saya butuh 1 tahun untuk melihat DPA masing-masing dinas. Satu tahun mereview posturnya. Ya, postur DPA-nya. anggaran. 2 tahun menginjakkan 416 desa. Iya. Capek ya? Capek juga, tapi ya nggak apa-apa. 2 tahun itu kan sebelum saya jadi bupati juga kan, gitu loh. Jadi butuh 1 tahun. Karena apa? Karena pada saat kita awal tahun itu postur anggarannya saya lihat satu-satu. Oh ini terlalu gemuk, ambil. Ini nggak efisien, outputnya nggak jelas, ambil. Oh ini sangat butuh dan sesuai visi misi, pertahankan. Begitu. Jadi kayak ada yang memang tidak efisien dan terlalu gemuk, kita ambil. Betul. Taruh di kan anggaran logikanya untuk gini, desa. kalaupun gitu. diambil kan juga untuk kegiatan pemerintahan juga. Iya. Harusnya nggak masalah dong ya. Jadi begini, ada postur anggaran yang terlalu gemuk misalkan di ATK. Betul. Sementara sekarang zamannya kan sudah cashless, sudah paperless, ya kan? Kenapa mesti besar di situ? Pangkas, saya bilang, pangkas. Kemana Bu? Sisa untuk kita nabung nih untuk Samisade gitu kan. Lalu ada anggaran-anggaran misalkan yang cukup besar tapi outputnya nggak ada. Misalkan SPJ, ya kan? Perjalanan dinas keluar kota. Ini untuk apa nih? Perjalanan dinas keluar kota ini harus jelas karena harus ada undangan, ya kan? Terus tujuannya mau ngapain, rapat atau apa? Seberapa setahun per kementerian ngundang kita? 1, 2, 3. Oh berarti 1 tahun mungkin sekitar 3 kali. Di sini ada sekian kali. Pangkas. Taruh lagi sini gitu lah untuk Samisade gitu kan. Terus bintek-bintek besar kan? Ini untuk apa? Outputnya apa? Gitu. Kita alihkan saja ke yang lebih penting. Itu juga salah satunya masuk Samisade. Tapi ada juga seperti di Dispora. Bintek itu kan besar. Dulu itu ada sampai bintek itu 40 miliar setahun. Besar banget. Saya bilang daripada untuk bintek lebih baik kita kasih beasiswa. Ya. Makanya ada program beasiswa Pancakarsa 1.200 beasiswa untuk anak muda ya. Anak muda yang berprestasi ya. Akhirnya dari bintek itu kita alihkan ke Pancakarsa. Jadi outputnya jelas. Kita bisa meluluskan S1 loh, masyarakat loh setahun 1.200 gitu kan. Nah itu akhirnya saya alihkan ke situ. Jadi tidak semua ke Samisade tapi saya alihkan ke Pancakarsa gitu loh. Jadi beberapa yang memang banyak saya rasionalisasikan gitu loh. Jadi saya kira ini butuh kesepahaman antar dinas. Dan alhamdulillah sekarang sudah mengerti sudah ya. Paham ya. Sudah paham dan mereka juga. Ya kalau ngomong paham Anda harus paham lah. Kayaknya minta bupati. Iya, sekarang makanya anggarannya lebih dikit nggak apa-apa lah. Yang penting bahkan saya kira begini. Kalau ada program yang nggak sesuai visi misi, lalu tidak ada juga inovasi, copy paste setiap tahun, lebih baik saya nggak kasih anggaran. Tapi banyak ya Bu copy paste setiap tahun ya. Ya udah mulai enggak sekarang. Udah kan ada Samisade ya. Iya. Artinya bahwa gini, ini kan sebagai alat ini hari ini baru terbuka juga nih bahwa sebenarnya Samisade itu
multiplier effect-nya gede banget. Gede banget. Bahwa itu bisa jadi alat kontrol kinerja dari dinas-dinas. Iya. Kan kita bawa kelihatan tuh, ini output jelas, ini nggak jelas, ini mubazir, ini oke. Jadi itu bisa langsung kelihatan ya? Kelihatan dengan dibukanya DPA itu kelihatan. Jadi sekarang saya bahkan sampai katakan, nanti kalau tidak ada inovasi atau copy paste, saya hanya kasih untuk operasional kantor saja. Misalkan gaji pegawai. Keren. Ini jangan kasih efek di YouTube yang tepuk tangan ya. Ini saya yang tepuk tangan. Gitu ya. Misalkan pegawai, air, listrik, saya kasih itu aja. Gitu. Kalau nggak punya inovasi, kalau cuman copy paste, ya kan akhirnya ya mereka juga berusaha untuk bagaimana. Tapi kayaknya memang itu penyakit birokrasi deh. Itu nanti topik lain kita bicarakan sama Bu Ade sih. Tapi itu kayaknya memang penyakit birokrasi dan ini luar biasa ya, bahwa Samisade itu sebenarnya bisa alat jadi kontrol kinerja. Alat kontrol kinerja untuk itu. Tepat sekali. Nah, ke depan itu, tahun depan khususnya, apa yang ada dalam bayangan Ibu? Masih sama kayak tahun ini untuk Samisade-nya, atau justru sebenarnya punya bayangan lain ya? Iya, yang pertama misi saya adalah menyelesaikan infrastruktur dulu. Kan syarat menyelesaikan infrastruktur juga harus ditempuh oleh desa. Misalkan tanahnya, ya kan tanahnya milik siapa? Ini tanah milik desa. Ada yang milik orang lain juga harus dihibahkan. Jadi ada orang yang menghibahkan tanahnya sampai 900 meter, hampir 1000 meter loh. Ada. Karena dia berpikir begini, desa butuh jalan untuk masyarakat, jalan desa. Terus ini jalan punya perorangan, tanah punya perorangan. Nah, akhirnya si perorangan inilah menghibahkan ke desa untuk jadi jalan. Outputnya apa? Tanah dia juga jadi mahal kan? Iya, makanya dia dengan sukarela memberikan hibah ke desa untuk dibuat jalan. Karena ketika itu dibangun jalan, tanah dia juga jadi mahal. Jadi ada memang pinter ya? Pinter juga. Gitu loh. Tapi artinya bahwa tahun depan masih akan ada 416 miliar disiapkan, tapi tetap dengan proses verifikasi. Inovasi akan tetap dituntut. Warningnya untuk kepala dinas juga harus berinovasi karena Samisade butuh uang banyak, infrastruktur itu butuh uang banyak kan gitu ya. Jadi kalau nggak ada inovasi ya dipangkas saja. Iya betul. Gitu. Ini bukan saya ngomong. Resiko. Ini Ibu Bupati yang ngomong kan gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Mungkin terakhir Ibu Bupati bisa menyampaikan kepada para kepala desa karena mereka sudah menyampaikan ke Ibu sebenarnya apa yang mereka inginkan dengan Samisade itu. Sekarang gantian Ibu sampaikan ke kepala desa. Ya, saya kira Samisade ini program yang harus diamankan oleh semua pihak. Karena ini uang besar. Kalau kita lihat hanya 1 miliarnya per desa itu mungkin tidak terlalu besar. Tapi 416 desa, 416 miliar itu uang yang besar. Sehingga perlu pengamanan yang ketat. Salah satunya adalah pertama dari penganggaran. Penganggaran itu harus cermat, tepat guna ya. Dan ini harus dibicarakan di Musdes. Penting sekali, tidak boleh hanya keinginan atau cuman dari kepala desa saja, hanya keinginan kepala desa saja, tetapi harus syaratnya adalah dibahas di Musdes biar semua masyarakat terlibat. Yang kedua, padat karya. Padat karya ini adalah selain dalam rangka pemulihan ekonomi, ini juga untuk mengurangi pengangguran dan indeks ekonomi masyarakat juga akan turut naik. Jadi Samisade ini juga tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur tapi mengangkat semua indeks-indeks yang ada di Kabupaten Bogor. Dan pelaporan, jangan lupa pelaporan juga ini harus tepat dan harus akurat karena dari pelaporan inilah biasanya timbul hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya kira pelaporan yang tepat, cepat, akurat ini tidak akan ada celah bagi orang lain untuk masuk ya, ngobok-ngobok kepala desa begitu. Jadi saya kira tergantung dari kepala desa sendiri bagaimana memanfaatkan Samisade ini dengan tepat, cermat dan ya cerdas lah. Harus cerdas juga karena kalau tidak dengan kecerdasan kita juga mungkin program ini tidak berarti apa-apa gitu. Itu yang disampaikan Bu Bupati dan ini juga menjawab sebenarnya ada satu hal yang dikeluhkan juga, ada sih yang coba-coba untuk datang ke kepala desa karena tahu ada satu desa itu ada. Nggak tahu bahasa lebih halusnya apa, minta jatah lah. Japrem. Ya, saya kira begini loh, orang-orang yang minta jatah premi nih, jatah preman. Yang minta japrem ke desa itu sebaiknya diajak aja kerja. Di situ akan mendapatkan uang. Karena dengan banyaknya orang datang ke desa untuk minta japrem, itu akan membuat kepala desa
akhirnya menyisihkan uang yang seharusnya tidak untuk dikasih ke orang, tapi untuk itu. Nah ini adalah bibit-bibit dari korupsi. Termasuk wartawan sih. Gitu ya. Ada juga sih kalau wartawan mungkin gayanya beda. Nggak tahu lah, saya nanti salah lagi kalau ngomong gitu. Ya kan? Gaya nanya kan wartawan. Tenang aja. Jadi saya kira jangan diganggu lah gitu loh. Karena ini untuk kepentingan masyarakat saya kira. Jadi kalau memang butuh uang di program Samisade itu ya ikut kerja gitu. Nggak usah. Dan itu padat kerja karya, nggak kan? mau duit pengen gitu, jangan. Karena padat karya kan Bu, sudah disampaikan padat karya, kerja aja ikut kerja, membangun desanya sendiri atau mungkin karena ada juga yang datang dari luar Bogor, kabarnya begitu, tapi it's okay semuanya selama transparan, Anda laporan baik, cepat, akurat, insya Allah nggak ada apa-apa Ibu. Oke. Bu Ade, terima kasih banyak. Sama-sama. Senang ngobrol Samisade di edisi hari ini karena sekali lagi memang ini program dengan visi yang besar sekali, caranya juga tidak mudah karena Anda dengarkan tadi Bu Ade sampai menginjakkan ke semua desa itu 2 tahun, tapi sebelumnya beliau juga sudah melakukan banyak sekali perjalanan ke desa-desa, mereview DIPA-nya hampir 1 tahun, beberapa anggaran dinas yang tidak produktif dan tidak jelas outputnya juga dialihkan kan gitu. Jadi memang ini kerja besar. Jadi kerja besar itu bisa direalisasikan dengan visi dan pemikiran besar. Terima kasih Bu Ade sudah bersama kami. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan di edisi puncak obrolan Samisade. Tahun depan kita lanjut kali obrolannya. Masih banyak desa yang belum kita kunjungi Bu. Khususnya saya. Jadi masih ada 416 belum kayak Ibu lah kan gitu. Tapi makanya kita akan terus ngobrol dengan mereka, dengan para kepala desa, karena paradigma hari ini Indonesia itu bukan membangun desa, tapi desa yang membangun untuk Indonesia. Saya Maulana Sarto, sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti obrolan Samisade yang didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor.